Pagi hari di rumah Nobita terasa tenang, tetapi berbeda dengan suasana di kamarnya. Doraemon sudah bangun dan melihat waktu sekolah semakin dekat, sementara Nobita masih meringkuk di bawah selimut. Ia terlihat enggan memulai hari dan merasa sangat malas untuk pergi ke sekolah. Doraemon memahami kebiasaan sahabatnya itu, namun hari ini ia punya ide agar perjalanan ke sekolah terasa menyenangkan. Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya. Bentuknya seperti panel kecil dengan peta dan tombol bercahaya. Alat tersebut mampu mengatur ulang urutan tempat yang dilewati seseorang saat berjalan. Seolah-olah dunia disusun ulang seperti potongan puzzle. Dengan alat itu, perjalanan biasa bisa berubah menjadi petualangan tak terduga. Karena penasaran, Nobita akhirnya bersiap dan berangkat sekolah. Begitu keluar dari rumah, hal aneh langsung terjadi. Jalan di depan rumah yang biasanya lurus menuju jalan besar kini membawa Nobita ke tempat yang tidak terduga. Beberapa langkah saja, ia sudah sampai di depan rumah Shizuka yang seharusnya berada cukup jauh dari rumahnya. Shizuka yang juga baru keluar rumah sama terkejutnya. Lebih aneh lagi, di depan rumah Shizuka kini berdiri deretan pertokoan yang biasanya tidak ada di sana. Mereka berjalan bersama, mencoba memahami keadaan. Tak lama, jalan beraspal berubah menjadi jalan setapak di tengah hutan kecil. Pepohonan tinggi mengelilingi mereka. Di sana mereka bertemu Giant dan Suneo yang juga kebingungan karena melewati jalur yang tidak biasa. Keempatnya melanjutkan perjalanan, melewati taman bermain, jembatan kecil di atas sungai, dan bukit rumput yang indah. Meski jalurnya terasa seperti tempat yang berjauhan, semuanya tersambung dengan mulus. Tanpa terasa, mereka tiba di gerbang sekolah tepat waktu, meskipun perjalanan terasa seperti wisata singkat keliling kota. Sepulang sekolah, rasa penasaran membuat Giant, Suneo, dan Shizuka ikut ke rumah Nobita. Doraemon akhirnya menunjukkan alat yang digunakan pagi tadi. Alat itu bisa mengubah rute perjalanan menjadi lintasan petualangan. Melihat itu, Giant mengusulkan untuk membuat permainan balapan. Doraemon pun menyiapkan kendaraan kecil yang bisa mereka naiki dan menyambungkan alat pengatur rute ke area sekitar rumah. Halaman rumah Nobita berubah menjadi garis start. Saat balapan dimulai, lintasan langsung berubah secara menakjubkan. Mereka melaju di jalan kota, lalu tiba-tiba berpindah ke jalur pantai dengan suara ombak. Dari pasir pantai, lintasan berbelok masuk terowongan yang mengarah ke taman bawah tanah. Setelah itu, mereka muncul di jembatan kayu sempit di atas sungai, lalu menanjak tajam seperti lintasan roller coaster. Setiap belokan menghadirkan tempat baru yang tak terduga. Mereka melewati pasar yang ramai, lapangan olahraga, dan jalur tinggi di atas gedung. Semuanya tersambung seperti satu dunia besar. Mereka tertawa, tegang, dan bersemangat ingin menjadi yang tercepat. Balapan terasa jauh lebih seru dari permainan biasa karena lintasannya tidak pernah bisa ditebak. Namun di sisi lain, Doraemon bekerja keras mengatur rute secara terus-menerus. Ia harus cepat menyusun ulang jalur agar lintasan tidak terputus. Keringat mulai bercucuran, napasnya terengah, dan tangannya semakin lambat menekan tombol. Saat para peserta balapan masih bersemangat, Doraemon mulai kelelahan. Akhirnya mereka mencapai garis akhir dengan penuh kegembiraan. Mereka ingin mengulang permainan, tetapi Doraemon sudah tidak sanggup. Tubuhnya melemah setelah terus mengatur jalur yang rumit. Alat pengatur rute terlepas dari tangannya, dan ia terjatuh karena kelelahan. Perlahan, rute di sekitar mereka kembali normal. Halaman kembali menjadi halaman biasa, dan jalan kembali seperti semula. Melihat kondisi Doraemon, mereka menyadari bahwa keseruan itu membuat mereka lupa memikirkan yang mengatur semuanya. Mereka membantu Doraemon beristirahat. Hari itu, mereka belajar bahwa petualangan memang menyenangkan. Tetapi kebersamaan dan saling peduli jauh lebih penting daripada permainan sehebat apapun.